Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat 651 Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta berpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Begini adalah teknik pemasangan atap CIS, belum pernah terjadi di seluruh dunia dan National Geographic akan menayangkannya. Ilmu teknik itu tidak berpolitik, pun tidak beragama. Tapi kalau yang ditulis ini tentang teknik baru di Stadion Baru Jakarta, arahnya pun bisa kemana-mana, tergantung pada yang menggoreng. Betul, ini tentang teknik memasang atap Stadion Internasional di Sunter itu, di Jakarta Utara. Keseluruhan kerangka atap itu beratnya hampir 4.000 ton, tepatnya 3.900 ton. Yang normal, kerangka itu dipasang dengan cara biasa, dirangkai di atas. Tapi itu kan memakan waktu sampai dengan 6 bulan. Keburu masa jabatan Gubernur DKI Jakartanya habis. Kebetulan Real Madrid juga lagi merenovasi stadion yang ada di pusat ibu kota Spanyol itu. Renovasinya agak total, sampai sekarang pun belum selesai. Di sana atapnya yang baru juga dirangkai di bawah, lalu ditarik ke atas. Tapi bukan seluruhnya, dibagi 4, masing-masing 800 ton. 4 angkatan itu dirangkai di atas. Para insinyur di PT Wijaya Karya dan juga di PT Jakpro membahas tentang itu. Secara keilmuan, diskusi ilmiah dilaksanakan, memungkinkan kita lebih hebat dari yang ada di Madrid itu, mengangkat seluruh kerangka atap itu sekaligus. Kesimpulannya pun bisa saja. Ini memang belum pernah terjadi di seluruh dunia. Mereka mengecek di megastructure yang biasa menyiarkan proyek-proyek besar yang unik. Belum pernah ada yang seperti itu. Bahkan National Geographic tertarik merekam pelaksanaan ide di Stadion Jakarta itu dan akan menyiarkannya di saluran mereka. Dalam diskusi-diskusi teknik itu, yang banyak dibahas adalah bagaimana caranya. Konstruksi stadion itu memiliki 8 tiang utama, bulat dan kokoh. Diameternya 6 meter, yang tingginya 70 meter. Di 8 tiang utama itu, seluruh atap akan bertumpuk. Tentu masih ada banyak tiang lainnya yang lebih kecil, yang juga ikut menopang, pada sekitar 64 tiang. Maka para insinyur itu memilih 8 tiang utama tersebut untuk tumpuan menaikkan atap. Di puncak 8 tiang itu ditambahi kerangka baja setinggi 6 meter. Baja itulah yang menjadi pusat mengerek kerangka atap. Di puncak tiang itu dipasang hidrolis untuk menarik tali yang terbuat dari kawat baja atau sling. Setelah ditemukan cara itu, kerangka atap pun dirangkai di bawah. Panjangnya 267 meter, lebarnya 245 meter, beratnya itu tadi menjadi 3.900 ton. Bentangan atap itu begitu lebar, kerangka utama dari pipa-pipa khusus belum diproduksi di Indonesia, masih harus diimpor dari Tiongkok. Itulah pipa 60 cm, begitu besarnya dari dekat. Begitu kecil kalau dilihat dari atas rumput lapangan. Pipa-pipa selebihnya yang lebih kecil semuanya produksi dalam negeri. Setelah kerangka itu selesai dibuat, diikatlah di 8 pinggirnya. Setiap tempat diikat dengan 2 tali, kalau satu putus masih ada yang menahan. Tali 16 utas itu ditarik ke 8 puncak tiang utama, satu tiap ke bagian 2 tali. Satu hari itu kami hanya mengangkat setinggi 1 meter. Ujar Insinyur Iwan Takwin, Direktur Proyek dari Wika. Iwan sendiri lulusan UGM asal dari Makassar. Itu sekaligus sebagai testing apakah keseluruhan atap terangkat dengan serentak. Juga apakah tidak ada sambungan kerangka yang bermasalah. Bayangkan benda rangkaian selebar 267 x 245 meter diangkat bersamaan. Tim Iwan sebenarnya diprogramkan untuk studi banding ke Stadion Baru Manchester United dan juga di Tottenham Hotspur, tapi ada pandemi. Pembuat desain Stadion Jakarta ini sama dengan mendesain 2 stadion. Katanya pun sudah ada kedua stadion itu masih baru dan keren. Tentu saya juga meninjau di dalamnya, termasuk ruang VIP yang dipasangi kaca anti peluru. Tim keamanan kepresidenan juga sudah melakukan pengecekan tingkat keandalannya. Jogging track sekeliling stadion yang di atas atap itu belum selesai. Saya ingin kesini lagi bulan depan, ingin tahu seperti apa. Lebarnya saja 3 meter, panjangnya sekeliling stadion hampir 2 km. Membangun stadion ini penuh tantangan, terutama bagaimana menggusur lebih dari 600 kakak di situ, yakni mereka yang tinggal di bangunan liar di sepanjang rel kereta api. Mereka sudah pergi, sudah bersih. Yang 135 kakak dibuatkan rumah susun di dekat stadion. Mereka akan bekerja di stadion itu, sisanya pilih mencari tempat tinggal sendiri-sendiri.
Saat saya di situ sedang dilakukan tes lampu yang menyorot ke lapangan hijau. Juga sedang ada tes sistem suara. Terhibur, banyak lagu diputar keras, termasuk Indonesia Raya dan juga lagu-lagu barat. JIS jadi kebanggaan Anies, stadion termegah di dunia dan dibangun pakai pajak warga. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menekankan bahwa proyek pembangunan Jakarta International Stadium atau JIS dibiayai dari pajak warga Jakarta. JIS adalah kebanggaan bagi warga Jakarta. Ini dibiayai lewat uang pajak dari seluruh warga Jakarta. Jadi bukan hadiah dari perusahaan A, perusahaan B, tapi ini sebuah kerja besar dari pajak rakyat Jakarta dan kita boleh bersyukur, boleh bangga, kata Anies dalam diskusi via Instagram di Jakarta pada Minggu 12 Desember. Anies juga berharap warga Jakarta dapat segera mendatangi JIS ketika pembangunan sudah selesai. Saat ini realisasi proyek pembangunan JIS telah memasuki pekan ke-118 dan mencapai 87,85%. Anies juga menjabarkan bahwa proyek yang dikerjakan sejak 2019 tersebut melibatkan setidaknya 4.000 pekerja. Meski terhalang pandemi COVID-19, pembangunan JIS tetap berjalan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat karena seluruh pekerja tidak diperkenankan untuk keluar masuk proyek. Selain itu, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu juga menilai bahwa JIS adalah sebuah proyek yang masif. Salah satu pekerjaan terberat yakni pengangkatan rangka atap baja sebesar 3.900 ton.